Peninggalan kuno adalah bagian penting dari sejarah manusia. Terkadang, warisan masa lalu ini berhubungan dengan agama atau keyakinan tertentu, dan oleh karena itu seringkali disebut sebagai relikui. Tak hanya bagian atau potongan dari sosok tertentu, peninggalan kuno juga bisa berupa teks hingga artefak kuno. Berikut ini 5 artefak kuno paling misterius yang pernah ditemukan. Shigir Idol, patung kayu tertua di dunia. Pada tahun 1894, pencari emas yang menjelajahi rawa gambut di dekat kota Yekaterinburg, Rusia, menemukan sebuah patung kayu sepanjang 5 meter. Diamplas dengan hati-hati, patung kolosal ini memiliki wajah dan tangan manusia. Lebih dari seabad sejak penemuannya, patung itu sekarang dipamerkan di Museum Yekaterinburg. Seperti dijelaskan dalam laman Life Science, ada 2 hal penting yang dikemukakan oleh para arkeolog di tahun 2018 tentang patung ini. Patung ini diukir dari beberapa batang kayu larchwood. Usianya sekitar 11.600 tahun atau sekitar zaman es terakhir. Penemuan patung Shigil telah menghancurkan sebagian besar konsepsi umum seputar seni prasejarah yang ditinggalkan oleh manusia pemburu pengumpul sejak zaman es. Lalu, apa tujuan pembuatan patung ini? Sayangnya, hal itu masih menjadi misteri. Patung Siddhartha yang sedang puasa. Patung Starving Siddhartha menjadi salah satu artefak kuno yang menyimpan banyak misteri. Patung Siddhartha yang berpuasa atau Buddha yang berpuasa diperkirakan berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Salah satunya ditemukan di Sikri, Pakistan, pada abad ke-19. Patung ini menggambarkan detail yang luar biasa, termasuk tinggi, lengan, ketiak, tulang rusuk dan bahkan urat. Dalam pengertian yang sempit, patung ini disebut Bodhisattva yang berpuasa, karena mewakili peristiwa yang terjadi jauh sebelum pencerahan Buddha. Seperti diketahui, dalam perjalanan spiritualnya Siddhartha Gautama mencari berbagai ritual penyangkalan diri. Salah satunya adalah meditasi 49 hari tanpa makan sampai ia menyerupai mayat hidup. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa pengetahuan dan pemahamanlah yang akan membawanya ke pencerahan, alih-alih asketisme. Codex Gigas Aka, Alkitab Iblis. Selanjutnya ada Codex Gigas, sebuah manuskrip kuno terbesar yang pernah ditemukan. Secara harfiah, namanya berarti buku raksasa. Manuskrip ini dibuat pada abad ke-13 dan awalnya disimpan di sebuah biara di Podlaice, Ceko. Namun entah bagaimana manuskrip ini sampai ke Stockholm pada abad ke-17 setelah tentara Swedia menjarahnya dari Imperial Castle selama perang 30 tahun. Manuskrip ini mencakup Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan beberapa teks pendek yang membahas beberapa hal seperti pengusiran setan, pekerjaan medis, dan kalender. Alasan mengapa disebut sebagai Alkitab Iblis, karena ilustrasi iblis yang memenuhi satu halaman, serta legenda biarawan yang konon menciptakan buku ini. Ada banyak spekulasi tentang bagaimana beberapa fitur yang tidak suci tersebut menemukan jalannya ke dalam teks religius ini. Topeng batu Yudea. Topeng batu berusia 9.000 tahun ini ditemukan di sekitar gurun selatan Yudea. Sebagai perbandingan, Raja Salomo, Sulaiman, diakini hidup sekitar 3.000 tahun yang lalu, sedangkan Ibrahim, hidup 4.000 tahun yang lalu. Tujuan pembuatan topeng ini dalam masyarakat yang hidup 9.000 tahun yang lalu masih menjadi misteri. Seperti dilansir dari laman National Geographic, banyak yang percaya kalau topeng ini dapat dikaitkan dengan pemujaan leluhur. Hingga saat ini, hanya 2 dari 16 topeng yang memiliki konteks arkeologis tertentu. Sisanya, mungkin hanya topeng yang sedikit menyeramkan. Patung-patung Venus.
Venus figurine adalah kumpulan patung prasejarah yang dibuat pada periode Paleolitik. Hingga saat ini, lebih dari 200 patung telah ditemukan di Eropa, di mana yang terjauh ditemukan di Siberia. Berasal dari 30.000-10.000 sebelum Masehi, mereka semua memiliki ciri fisik yang identik, badan montok dengan dada, perut dan paha besar. Penemuan tertua hingga saat ini adalah Venus of Hohlefels yang diperkirakan berasal dari 35.000-40.000 tahun yang lalu. Merangkum dari World History Encyclopedia, ada beberapa hipotesis tentang kegunaan patung ini, yaitu simbol kesuburan, potret diri, representasi realistis dari sosok wanita, penggambaran ideal seksualitas perempuan, citra religius bentuk pornografi di masa itu.